Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisal Ainur Rosikin, NPM 21810004300040. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang materi yang saya paparkan kemarin. Pertanyaan pertama dari Ermelinda Kevin, apakah ada dampak negatif dari adanya teori dependensi tersebut? Yang kedua, pertanyaan dari Tania Tri Apriliasari, apakah ada faktor penghambat pembangunan ekonomi ketika negara satelit mengalami keterbelakangan ekonomi? Yang ketiga, pertanyaan dari Diana Suryanti Indah, mengapa teori dependensi dan Marxisme menolak kapitalisme? Yang keempat, dari Yustas Susanti Felicia, apakah faktor yang mempengaruhi teori dependensi hanya berfokus pada masalah pusat dan modal internasional? Yang kelima, pertanyaan dari Arfa Isah, coba sebutkan ciri-ciri negara berkembang itu seperti apa saja. Selanjutnya dari Henrika Afrajaina, kenapa teori modernisasi tidak bisa diterapkan pada negara dunia ketiga? Selanjutnya dari Yohanes Firmanto, apakah ada pengaruh dependensi bagi perekonomian masyarakat negara ketiga atau negara yang membantu proses perkembangan tersebut? Selanjutnya, terakhir dari Vivi Novitasari, pertanyaannya, apa dampak negatif dari kapitalisme di dunia saat mengalami keputusasaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ermelinda Kevin, apakah ada dampak negatif dari adanya teori dependensi tersebut? Banyak hal yang akan terjadi ketika teori dependensi ini diterapkan di suatu negara. Contohnya adalah adanya fluktuasi atau apresiasi surplus, di mana anggaran belanja negara melebihi dari dana yang sudah disiapkan, maka akan terjadi inflasi di dalamnya, sehingga kemiskinan bahkan pemenuhan kebutuhan suatu negara akan mengalami kelambatan dalam penerapannya. Apakah ada faktor penghambat pembangunan ekonomi ketika negara satelit mengalami keterbelakangan ekonomi? Pertanyaan dari Tania Tri Apriliasari, ketika negara satelit mengalami keterbelakangan ekonomi, faktor yang paling jelas adalah ketika teori dependensi ini diterapkan, maka untuk pemenuhan kebutuhan sendiri kita bergantung pada negara yang bersangkut tangan di dalamnya. Contohnya kan kayak gini, ketika negara yang baru merdeka atau negara berkembang, biasanya mereka akan lebih mengandalkan impor mereka dari negara lain, sehingga ketika jumlah impor melebihi jumlah ekspor, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan di dalamnya, sehingga akan muncul di mana fluktuasi perekonomian di dalamnya. Pertanyaan ketiga, pertanyaan mengapa teori dependensi dan Marxisme menolak kapitalisme? Karena teori dependensi dan teori Marxisme menolak adanya suatu tingkatan sosial di masyarakat, yang dimana Marxisme sendiri sudah menjelaskan di dalam teorinya, dan teori dependensi tidak setuju karena banyak negara yang dimana negara ini notabene-nya negara yang baru merdeka, sehingga mereka negara yang baru terlepas dari kapitalisme, sehingga mereka sangat tidak menyetujui akan adanya teori liberalis atau kapitalis di dalamnya. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Yustas Susanti Felicia, apakah faktor yang mempengaruhi teori dependensi hanya berfokus pada masalah pusat dan modal internasional? Jawabannya, ya, karena teori dependensi hanya bergantung pada negara yang mungkin negara yang ada di dekatnya atau negara yang baru saja memerdekakannya. Contohnya seperti Malaysia, di mana Malaysia di sini adalah negara yang
kemerdekaannya adalah negara yang diberikan oleh Inggris, sehingga semua kebutuhannya pada awal kemerdekaannya disuplai oleh Inggris dan dibantu untuk berkembang di dalamnya. Tuh. Pertanyaan dari Arba Isa. Coba sebutkan ciri-ciri negara berkembang itu seperti apa saja. Contoh negara berkembang itu contoh kecilnya itu ketika jumlah impor melebihi jumlah ekspor, terus banyaknya pengangguran di dalamnya atau kemiskinan yang melanda negeri itu, dan pendapatan per kapita suatu negara sangat rendah, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi standar untuk kehidupan di sana. Pertanyaan selanjutnya dari Hendrika Afrajanya. Kenapa teori modernisasi tidak bisa diterapkan pada dunia ketiga? Teori modernisasi berhasil di negara-negara Eropa karena setahu saya teori modernisasi memiliki 5 tahapan di dalamnya, dan teori modernisasi yang ada di Eropa masing-masing negara di dalamnya sudah ada di tingkat kedua atau tahap siap landas, sedangkan di negara-negara berkembang atau negara ketiga itu biasanya mereka masih di tahap negara tradisional atau negara tahap pertama, sehingga sangat kesulitan untuk menerapkan teori modernisasi di negara ketiga. Pertanyaan dari Yohanes Firmanto. Apakah ada pengaruh dependensi bagi perekonomian masyarakat negara ketiga atau negara yang bantu proses perkembangan tersebut? Yang sudah saya jelaskan di materi saya, apabila negara sentral itu mengalami kemajuan, dan maka negara yang ada di negara pinggiran itu juga akan mengalami kemajuan, tergantung dari negara sentral itu bagaimana dia menggiring negara pinggiran itu untuk maju bersama. Dan ketika negara sentral itu mengalami keterpurukan atau keterbelakangan ekonomi, maka negara yang ada di pinggiran juga akan mengalami apa yang dirasakan oleh negara sentral. Pertanyaan terakhir dari Vivi Novitasari. Apa dampak negatif dari kapitalisme di dunia saat mengalami keputusasaan? Contohnya seperti ini ya. Ketika negara yang telah mengalami kapitalisme, otomatis dia akan mengalami keputusasaan yang mendalam. Karena contohnya Indonesia saja, ketika dia sudah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih beratus-ratus tahun, maka Indonesia juga akan mengalami keterpurukan di dalamnya, karena banyak masyarakat yang untuk pendidikan saja itu tidak bisa semaju negara-negara yang sudah maju atau tidak mengalami kapitalisme di dalamnya, sehingga keputusasaan yang dirasakan mungkin dijajah selama bertahun-tahun itu. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan pemikiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.